Saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bukunya Yesus dari Nazaret, Paus Benediktus ke-16 atau Kardinal Joseph Ratzinger menulis begini mengenai perumpamaan. Perumpamaan-perumpamaan dalam Injil adalah ungkapan ketersembunyian Allah di dunia dan ungkapan bahwa pengertian akan Allah selalu menuntut seluruh kehidupan manusia, di mana pemahaman itu selalu menyatu dengan kehidupan itu sendiri. Perumpamaan adalah undangan tersirat untuk percaya kepada Yesus sebagai kerajaan Allah dalam kehadirannya atau dalam pribadinya. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dikatakan oleh mendiang Paus Benediktus ke-16 membantu kita untuk memahami kedua perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, yakni menyangkut benih, biji sesawi, dan yang kedua menyangkut ragi sendiri. Biji sesawi atau benih melambangkan sebenarnya kerajaan Allah yang kecil, yang tumbuh dalam kesunyian. Namun benih itu juga ketika ditanam akan bertumbuh dan berkembang, yang kadang tidak disadari oleh orang-orang di sekitarnya. Dan sebenarnya benih itu adalah kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu adalah Yesus sendiri, pribadi Yesus sendiri, yang ketika muncul dalam pewartaan publiknya tidak ditanggapi atau kurang dilihat oleh orang-orang di sekitarnya, teristimewa orang-orang Yahudi, oleh bangsanya sendiri, yang mereka tertutup matanya untuk melihat kerajaan Allah dalam diri Yesus yang kecil, yang mungkin kurang berarti oleh ukuran orang-orang sesamanya. Dalam konteks inilah kita memahami kemudian sabda Yesus, tetapi benih yang jatuh dan mati kemudian menghasilkan buah yang berlimpah. Dan itulah Yesus sendiri yang kemudian dalam sengsara wafatnya menyelamatkan semua orang. Ia bagaikan biji sesawi yang kecil, yang tidak dipandang oleh dunia, tetapi kemudian dengan wafat dan kebangkitannya ia menjadi batu penjuru. Dan ragi itu sendiri yang kita ketahui bahwa ragi itu dimasukkan ke dalam adonan dan kemudian membuat adonan itu mengembang. Demikian pula Yesus yang adalah kerajaan Allah datang ke dunia mengubah hati manusia, mengubah manusia justru dari dalam, mengembangkannya dari dalam. Dan dengan mengembangkan dari dalam, kerajaan Allah dalam diri Yesus pertama-tama adalah panggilan pertobatan, dan pertobatan itu dimulai dari dalam, bukanlah pertama-tama mengenai hal luaran. Dalam hal itulah kita mengenal atau memahami bagaimana Yesus bersabda bahwa kita harus membersihkan hidup kita pertama-tama dari dalam. Ketika dalam menjadi bersih, di luar juga menjadi bersih. Maka saudara-saudari yang terkasih, panggilan kita adalah melanjutkan kerajaan Allah yang telah dimulai oleh Yesus sendiri. Kita dipanggil juga menjadi wujud kehadiran Allah seperti biji sesawi yang kecil dan ragi yang memberikan atau memberi warna dari dalam sendiri. Dan bagaimana kita menjadi biji sesawi dan ragi? Bacaan pertama mengajak kita lewat suratnya kepada jemaat di Efesus. Paulus mengingatkan kita semua seperti cinta suami istri yang mungkin biasa-biasa saja dalam dunia ini, tetapi ketika orang setia mengasihi, sebenarnya mereka sedang menampakkan cinta Kristus kepada gereja. Dan itu bagaikan biji sesawi dan ragi yang kecil, cinta yang setia dibangun dari hari ke hari dengan jatuh dan bangunnya, dengan kesetiaannya. Kalau kita sadari sungguh-sungguh adalah wujud dari cinta Allah kepada kita yang tetap setia mengasihi kita meskipun kita jatuh dalam dosa. Mari kita mohon rahmat Tuhan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Semoga sabda Tuhan dan tubuhnya
memampukan kita untuk melanjutkan karya perutusan Kristus seperti biji sesawi dan juga ragi yang meskipun kecil dengan usaha-usaha kecil, tetapi dengan sebuah komitmen dan cinta kita akan mampu menghantar orang kepada keselamatan seperti Yesus sendiri, biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati tetapi menghasilkan buah yang berlimpah lewat pertobatan dari dalam diri, pembersihan dari dalam diri kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.